Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati, mahasiswa S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum dalam ranah fisik motorik. Sekarang kita akan membahas apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, kurikulum adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar dalam rangka pengembangan seluruh aspek yang ada pada diri anak tersebut, baik di dalam maupun di luar kelas serta lingkungannya. Kemudian, dapat dikemukakan bahwa semua upaya yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan anak tertuang dalam kurikulum. Ini berarti dari kurikulum dapat diketahui gambaran pengalaman belajar anak yang akan diperoleh oleh anak tersebut. Kemudian, tujuan pengembangan kurikulum. Adapun tujuan pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk memperbaharui kurikulum yang sudah ada menjadi kurikulum yang lebih lengkap, sesuai dengan inovatif, kontekstual, dan menjawab kebutuhan output yang untuk bersaing di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Ada dua istilah yang digunakan untuk tujuan pengembangan kurikulum adalah yaitu goals dan objektif. Tujuan goals dinyatakan dalam rumusan yang bersifat abstrak dan umum, serta pencapaiannya relatif dalam jangka yang panjang, sedangkan tujuan objektif lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam jangka yang pendek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan dalam fisik motorik. Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan di mana seseorang sudah mampu mengontrol gerakan yang diperoleh dari pengalaman yang ia rasakan. Jika seorang anak belajar berjalan, maka dia akan jatuh terlebih dahulu, tetapi jatuhnya itu dia akan memperoleh suatu pengalaman agar dia bisa berjalan dengan menyeimbangkan antara langkah kaki kanan dan kaki kiri. Perkembangan fisik individu itu meliputi 4 aspek. Yang pertama, tentang sistem saraf. Sistem saraf ini yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi. Dan yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang ketiga adalah kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan yang terakhir adalah struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi. Selanjutnya yaitu program pengembangan muatan pembelajaran kurikulum PAUD dalam ranah aspek perkembangan fisik motorik. Ada 3 bagian, yaitu motorik kasar, di mana motorik kasar ini mencakup kemampuan gerak tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Dan yang kedua adalah motorik halus, yang mencakup kemampuan dan kelenturan menggunakan jari-jari tangan dan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk.
Dan yang ketiga adalah kesehatan dan perilaku keselamatan yang mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai dengan usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Kemudian, perkembangan fisik motorik dibagi menjadi dua bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Di mana motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Motorik kasar diperlukan agar anak dapat menendang, berlari, dan naik turun tangga, serta dapat memegang benda-benda yang ukurannya besar. Aktivitas yang menggunakan otot-otot besar diantaranya gerak keterampilan, yaitu keterampilan gerak non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Di mana gerakan non-lokomotor ini adalah aktivitas gerak tanpa memindahkan tubuh ke tempat yang lain, sedangkan gerak lokomotor adalah aktivitas gerak memindahkan tubuh yang satu ke tempat yang lain. Kemudian gerakan manipulatif adalah gerakan aktivitas gerak yang manipulasi benda. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan fisik motorik halus. Fisik motorik halus adalah gerak yang menggunakan otot-otot halus atau otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih, di mana anak mampu mengontrol gerak jari-jari tangannya untuk kemampuan motorik halusnya, seperti kegiatan meronce, menggunting, menempel, maupun mengkolase. Kemudian, dalam hal perkembangan individu, ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan, tempo, dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Dan yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur. Dan yang terakhir, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju khusus. Dari kesemua prinsip ini, dapat dijelaskan bahwasanya sebagaimana salah satu contoh yaitu sampai anak usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerak fisik, belajar berbicara, atau pada anak usia yang berusia 3-6 tahun. Perkembangan yang dia pusatkan untuk mencapai manusia sosial atau belajar bergaul dengan orang lain. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini, yaitu yang pertama, sifat dasar genetik. Yang kedua adalah kondisi pralahir ibu, yang ketiga adalah kondisi lingkungan, dan yang keempat adalah kesehatan dan gizi. Di mana sifat dasar genetik ini adalah faktor yang ditandai dengan beberapa kemiripan fisik dari gerak fisik tubuh anak dengan salah satu anggota keluarganya, entah itu ayah, ibu, kakek, nenek, ataupun keluarga lainnya. Dan yang kedua, kondisi pralahir ibu. Ketika anak berada dalam kandungan, pertumbuhan fisiknya sangat tergantung pada suplai gizi yang diperoleh oleh ibunya. Jika kondisi fisik seorang ibu yang sedang hamil atau yang sedang mengandung terganggu karena kurang gizi, maka anak yang dikandungnya pun akan mengalami pertumbuhan fisik yang tidak sempurna. Faktor yang ketiga adalah kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan ini merupakan faktor internal atau faktor di luar diri anak yang kondisi lingkungannya kurang kondusif dapat menghambat perkembangan motorik anak, di mana anak kurang mendapatkan keleluasaan dalam bergerak dan melakukan latihan.
Dan yang terakhir adalah kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi anak sangat berpengaruh terhadap optimalisasi perkembangan motorik anak. Mengingat bahwa anak berada pada masa perkembangan fisik yang sangat pesat. Inilah materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.